Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan sharing mengenai pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2023, aku ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu bagi teman-teman yang berhasil lolos ke tahap provinsi. Bagi teman-teman yang lolos ke tahap provinsi, teman-teman harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Olimpiade Sains tingkat provinsi. Karena jelas, soal-soal yang dihadapi akan lebih menantang dan persaingannya semakin ketat. Dari kurang lebih 1.300 peserta, hanya akan diambil 100 peserta yang lolos ke tahap nasional. Jadi persaingannya sangat ketat ya. Apalagi rival yang kalian hadapi ini adalah siswa-siswa pilihan yang sudah lolos di tahap sebelumnya. Bagi kalian yang belum lolos, tidak perlu berkecil hati, terutama bagi kalian yang masih kelas 9 atau 10, karena kalian bisa mengikuti OSN tahun depan dengan persiapan yang lebih matang. Bagi kalian yang kelas 11, kalian juga masih bisa mengikuti lomba-lomba matematika di event-event lainnya. Selain itu, di tingkat perguruan tinggi, kalian juga akan ada yang mirip dengan OSN yang namanya ONMIPA. Jadi, kalian tidak perlu khawatir karena kalian masih memiliki kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba yang akan datang. Nah, untuk membantu kalian mempersiapkan Olimpiade Sains Provinsi, Dokter Matematika akan menyelenggarakan serangkaian event yang bisa sangat berguna untuk kalian memperoleh nilai yang terbaik di OSP nanti. Yang pertama, teman-teman bisa mengikuti tryout Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi yang diadakan secara online. Jadi, teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk mengerjakan soal-soal dari Dokter Matematika yang sangat serupa dengan Olimpiade Sains Provinsi. Ini bisa menggambarkan pada teman-teman kira-kira soal-soal seperti apa yang nanti kalian akan hadapi. Sedikit info, soal yang akan kalian hadapi untuk tingkat provinsi adalah 8 soal isian singkat dan 5 soal uraian. Jadi, di sini aku akan coba rumuskan soal-soal yang bisa membantu kalian menghadapi OSP sesungguhnya. Dan terakhir, Dokter Matematika akan menyelenggarakan pelatihan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Nah, pelatihan ini akan diselenggarakan selama 12 jam yang dibagi dalam 5 sesi. Di masing-masing sesinya, aku akan mengajarkan topik-topik yang sering keluar di Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi, dan juga cara pengerjaan atau penulisan yang baik untuk uraian. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar pelatihan Dokter Matematika, ada juga fasilitas sesi personal mentoring. Di sini aku akan bimbing tentang pengerjaan kalian secara one by one. Di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2023. Di video kali ini aku akan bahas 4 soal isian singkat dan 1 soal uraian beserta cara pengerjaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Nah, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1 untuk soal isian singkat. Jadi di sini diberikan 2 barisan aritmatika yang tidak konstan, di mana A1, A2, dan B1, B2 seterusnya itu adalah 2 barisan aritmatika. Nah, jadi kita bisa misalkan ya, A1, A2 tersebut, itu misalkan barisannya adalah X1 ditambah dengan N-1B. B-nya bedanya kita ganti Y1 gitu ya. Jadi karena hurufnya di sini A dan B-nya sudah digunakan untuk barisan, jadi kita misalkan untuk barisan yang pertama itu ya, X1 ini adalah suku awal dari barisan A. Sementara Y1 ini adalah beda dari barisan yang ke A itu. Sedangkan barisan B1, B2, dan seterusnya, itu barisannya adalah X2 ditambah N-1 kali Y2. Oke, barisannya aku deskripsikan seperti ini. Nah, diketahui teman-teman di sini bahwa A228 itu sama dengan B15. Sedangkan A8 itu sama dengan B5. Nah, ide yang aku ingin gunakan adalah aku kurangkan A228 dengan A8. Kalau teman-teman ketahui, A228 di sini kan bisa kita tulis sebagai X1 atau suku awalnya dia, kita tambahkan dengan 227 dikalikan dengan bedanya dia, yaitu Y1. Sedangkan A8 itu adalah X1 ditambah dengan 7Y1. Sementara B, barisan yang B, itu B15 akan menjadi X2 ditambah dengan 14Y2. Bedanya untuk barisan kedua. Dan B5 itu akan sama dengan
X2 ditambah dengan 4Y2. Kita coba kurangi masing-masing ya. Jadi A228 itu dikurangi dengan A8, jelas akan sama dengan B15 dikurangi dengan B5. Karena yang kiri sama dengan yang kiri, yang kanan sama dengan yang kanan. Gitu. Oke, kita kurangkan yang X1 plus 227Y1 dibagi dengan X1 ditambah 7Y1. Ini akan menjadi X1-nya bisa kita coret seperti ini, maka akan tersisa 220Y1. Sementara untuk B15 itu adalah X2 ditambah 14Y2. Kita kurangi dengan B5. B5 di sini adalah X2 ditambah 4Y2. Jadi akan sama dengan 10Y2. Jadi kalau kita bandingkan antara Y1 dibanding dengan Y2, nilainya adalah 10 dibagi dengan 220, atau 1/22. Oke? Jadi beda untuk barisan A dan barisan B jika kita bandingkan adalah 1/22. Sekarang kita lihat ke apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di soal adalah B4 dikurangi B3. B4 dikurangi B3 itu adalah beda dari barisan B. Jadi kita bisa langsung tulis B4 dikurangi B3 itu sama dengan Y2, yaitu bedanya dari barisan B. Sedangkan A2 dikurangi A1 itu sama dengan Y1, yaitu beda dari barisan pertama. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah berapakah Y2 dibagi dengan Y1. Seperti yang kita ketahui, Y1 banding Y2 adalah 1/22, jadi Y2 dibanding Y1 nilainya adalah sama dengan 22. Oke, untuk soal nomor 1 ini cukup mudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, jadi tentukan banyaknya bilangan asli n yang kurang dari 221, sehingga 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai n kuadrat itu dibagi dengan 1 plus 2 sampai n, itu merupakan bilangan bulat. Nah, ini teman-teman harus mulai menghafalkan ya, kalau ada jumlahan 1 tambah 2, tambah 3, seterusnya sampai tambah n, itu rumus umumnya adalah n dikalikan n plus 1 dibagi dengan 2. Sedangkan untuk 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya, itu akan menjadi n dikali n plus 1 dikali dengan 2n plus 1 dibagi dengan 6. Nah, agar benda ekspresi ini adalah merupakan bilangan bulat, maka yang atas bisa kita tulis 1/6 n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Sementara penyebutnya akan menjadi setengah dikali n kali n plus 1. Kita bisa coret n-nya, n plus 1-nya bisa kita coret, setengah dengan 1/6, maka akan tersisa 1/3. Maka hasilnya akan menjadi 2n plus 1/3. Nah, di sini kita harus mencari nilai n yang membuat 2n plus 1/3 itu merupakan bilangan bulat. Nah, teman-teman bisa tinggal melis aja ya sebenarnya. N-nya sama dengan 1, maka akan menjadi 3/3. Ini betul. N-nya sama dengan 2, akan menjadi 5/3. Ini tidak bulat. N-nya sama dengan 3, ini menjadi 7/3. Ini tidak bulat. N-nya 4, ini akan menjadi 9/3. Ini bulat. Jadi sebenarnya polanya kelihatan ya. Akan 1, kemudian 4, kemudian 7, dan seterusnya. Namun untuk pembuktian lebih formalnya, berarti aku harus mencari nilai n sehingga 2n plus 1 itu bersisa 0 modulo 3, atau habis dibagi dengan 3. 2n kongruen min 1 modulo 3. Nah, 2 sendiri kalau dibagi 3 itu sisanya adalah min 1. Jadi min 1n bersisa min 1 modulo 3. Atau n-nya kita kalikan semuanya dengan min 1 ya, jadi n bersisa 1 modulo 3. Jadi n yang memenuhi haruslah n yang bersisa 1 dalam modulo 3 atau ketika dibagi 3. Jadi jelas jawabannya nanti 1, 4, 7, dan seterusnya. Dan karena kita tahu n paling besar adalah 221, maka nilai yang paling besar yang bisa menjadi solusi dari n itu adalah 220. Oke, karena 220 itu bersisa 1 dalam modulo 3. Oke, untuk mencari banyaknya bilangan yang termasuk di dalam sini, teman-teman bisa gunakan cara 220 dikurangi 1 dibagi 3, nanti ditambahkan dengan 1.
Jadi 219 dibagi dengan 3 ditambah dengan 1, yaitu 74. Jadi banyaknya solusi untuk N sehingga pecahan tersebut menjadi bulat adalah 74 buah bilangan N. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Jadi di sini diberikan bilangan A dan B ya, di mana A dan B bisa dari antara 0, 1, 2, 3, 6, dan 7. Nah, kemudian disusun A dan B tersebut sehingga AX plus BY itu sama dengan 0, jadi persamaan garis. Pertanyaan adalah berapakah garis berbeda yang bisa dibentuk pada koordinat kartesius? Nah, perlu teman-teman pahami, maksud dari soal ini adalah teman-teman kalau mengambil contohnya A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 3, maka persamaan garis 2X ditambah 3Y sama dengan 0, itu teman-teman bisa gambar di diagram kartesius seperti ini ya. Jadi, teman-teman gambar dulu. 0-nya di sini. Kemudian teman-teman bisa atur menjadi 3Y sama dengan min 2X, atau gradiennya sama dengan min 2 per 3X. Jadi, gradiennya nanti minus 2 per 3, atau seperti ini. Nah, ini gradiennya adalah 2 per 3. Jadi, Y-nya itu berpindah 2, X-nya berpindah 3. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman memilih, contohnya ya, ketika A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2, itu ternyata akan menjadi sama ketika teman-teman memilih A-nya 3 dan B-nya sama dengan 6. Karena gradiennya akan sama-sama menjadi minus setengah. Jadi teman-teman harus menghindari ketika banyak kasus yang bertubrukan. Oke, cara paling mudah untuk mengerjakan soal ini adalah teman-teman bagi dalam bentuk tabel. Jadi aku bentuk seperti tabel terlebih dahulu. Nah, jadi paling mudah kalau kita nyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah nilai dari A, sementara nilai yang di sebelah atas ini adalah nilai yang B. Jadi ini A dan B. Nah, perlu teman-teman perhatikan tadi itu kan persamaannya adalah AX plus BY sama dengan 0. Maka BY sama dengan min AX, maka Y akan sama dengan min A per BX. Jadi kita akan mendaftar terlebih dahulu gradien-gradien, yaitu min A per B dari pemilihan A dan B tersebut. Kalau kita pilih ketika A-nya itu 0 di sini, maka berapapun nilai yang B-nya di sini, 0 per 1 itu 0, 0 per 2 itu 0, 0 per 3 itu 0, semuanya akan menjadi 0. Oke, sementara 0 per 0 di sini tidak terdefinisikan, jadi ini anggap aja tidak ada 0 per 0. Sedangkan untuk yang B-nya 0 di sini, maka A per 0 akan menjadi tak hingga. Tidak terdefinisi, tapi untuk di sini tak berhingga ya, mendekati garis lurus di sini. Oke. Nah, kemudian untuk 1 per 1, jadi min 1 per 1, jadi nilainya akan menjadi min 1. Yang ini jadi min 1 per 2, min setengah. Ini jadi min sepertiga. Ini jadi min seperenam, minus sepertujuh. Kemudian di sini akan menjadi min 2. Ini akan menjadi min 1, min 2 per 2 ya. Min 2 per 3, min 2 per 6, itu sepertiga. Min 2 per 7. Yang ini min 3, min 3 per 2, min 3 per 3, min 1, min 3 per 6, itu min setengah, min 3 per 7. Kemudian yang sini, min 6 per 1, min 6 per 2, min 6 per 3, min 6 per 6, min 6 per 7. Yang terakhir, min 7 per 1, min 7 per 2, min 7 per 3, min 7 per 4, min 7 per 6, maksudku, dan min 7 per 7 atau min 1. Kalau ada yang kembar, kita langsung coret saja. Oke? Jadi kita bisa coret yang, contohnya min 1 ini berulang sampai 5 kali ya, jadi kita hapus saja. Yang infinity juga berulang sebanyak 5 kali, kita hapus. Kemudian yang 0 ini juga berulang sebanyak 5 kali. Kemudian angka min setengah di sini berulang 2 kali, jadi aku hapus yang min setengah di sini. Min sepertiga juga berulang.
Di sini juga ada min 3 yang berulang, min 2 juga berulang. Sementara sisanya berbeda semua. Oke, jadi kita hitung banyaknya yang bisa kita warnakan biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Jadi ada sebanyak 19 gradien yang memungkinkan, jadi pasangan garis berbeda yang bisa dibentuk adalah 19 juga. Menurutku, cara ini tidak ada cara yang lebih singkat lagi, cara lebih cepat, jadi cara untuk membagi menjadi tabel ini akan memudahkan teman-teman untuk menghitung banyaknya kemungkinan garis tanpa perlu tidak teliti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 ini, diberikan sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang AB-nya adalah 8, dan panjang AD-nya adalah 10 di sini. Kemudian dibentuk segitiga sama sisi BCP dan juga CDQ. Pertanyaannya adalah berapakah luas dari ACP ditambah dengan ACQ. Jadi luas yang sebelah kiri ini ditambah dengan luas yang sebelah kanan. Nah, kita coba hitung dulu luas untuk yang ACP. Nah, caranya kita harus menghitung dulu, mungkin kita tambahkan garis tegak lurus di sini. Nah, jadi kita beri nama titik T misalkan. Maka untuk menghitung luas dari segitiga ACP, nah kita bisa hitung terlebih dahulu luas dari TPCA yang total ini. Kemudian kita kurangi dengan luasnya TPA. Nah, TPCA sendiri kita bisa bagi dulu menjadi luas TPCB ditambah dengan luasnya ABC. Aku mungkin jelaskan secara gambar. Jadi untuk mendapatkan luas dari ACP ini, aku bisa hitung totalnya dulu semuanya ini. Aku kurangi dengan luasnya yang sebelah kecil ini, sehingga didapatkan luas yang aku cari, ACP. Tapi untuk mencari luas totalnya ini sendiri, aku bisa bagi menjadi menghitung trapesium ini ditambah dengan luasnya segitiga yang kecil tersebut. Oke, untuk luas trapesium ini sendiri, teman-teman harus mengetahui tinggi dari TB ini sendiri. TB ini berapa? Nah, mungkin jangan lupa kalau teman-teman memiliki segitiga sama sisi, maka setengah segitiganya ini sudutnya adalah 60, 30, dan 90 sudutnya. Sehingga kalau misalkan panjangnya dari BC sendiri 10, maka ini panjangnya 5 ya, setengahnya. Maka tingginya akan menjadi 5 akar 3. Seperti itu. Jadi TB-nya juga 5 akar 3. Sementara panjang BC-nya tadi sudah tahu 10, panjang TP-nya itu 5. Sehingga luasnya adalah setengah dikalikan 5 ditambah 10, dikalikan dengan 5 akar 3. Itu adalah luas trapesium TPCB. Untuk luas segitiga ABC, itu kan setengah dari persegi panjang itu. Jadi setengah dikalikan 8, dikalikan 10. Dikurangkan dengan luasnya TPA. TPA itu adalah setengah kali alas, alasnya 5, tingginya adalah 8 plus 5 akar 3. Oke, kita hitung luasnya. Dia akan menjadi 75 akar 3 per 2, ditambahkan dengan 40, kita kurangkan dengan setengah dikalikan 40 ditambah 25 akar 3. Atau kalau aku sederhanakan menjadi 75 per 2 akar 3, kita kurangkan dengan 25 per 2 akar 3, kita tambahkan dengan 40, kita kurangi dengan 20. Hasilnya akan menjadi 25 akar 3, jadi 75 minus 25 menjadi 50, 50 per 2 jadi 25, 25 akar 3 ditambah dengan 20. Oke, itu untuk mencari luas dari ACP. Nah, sementara kita sekarang hitung untuk luasnya yang ACQ. Kita hapus dulu.
Nah, sekarang untuk luasnya dari segitiga ACQ, kita menggunakan metode yang sama. Jadi kita tarik dulu garis tegak lurus di sini. Kita tarik ke sini. Kita beri nama titik S misalkan. Maka metodenya adalah kita cari luasnya terlebih dahulu dari ACQS dikurangkan dengan luasnya dari segitiga AQS. Nah, ACQS kita bisa tulis sebagai luas dari trapesium DCQS ditambah dengan luasnya ACD dikurangi dengan luasnya segitiga AQS. Oke. Di sini luasnya DCQS, trapesium lagi ya, DCQS. Ini panjangnya 8, ini berarti setengahnya 4, tingginya itu menjadi 4/3. Maka luasnya akan menjadi setengah dikalikan 8 ditambah 4, dikalikan 4/3, ditambah dengan luasnya ACD, itu sama ya, setengah dikalikan 8 kali 10, dikurangkan dengan luasnya AQS. AQS itu setengah dikalikan tingginya, 4 dikalikan 10 plus 4/3. Maka akan menjadi sama dengan 24/3 ditambahkan dengan 40, kita kurangkan dengan 20, kita kurangkan lagi dengan 8/3. Seperti itu. Sehingga hasilnya akan menjadi 16/3 ditambah dengan 20. Nah, total mereka berdua, luasnya, luas ACP ditambah dengan luas ACQ, akan menjadi, yang ini ya, tambahkan yang ini, 40 ditambah dengan 41/3. Sehingga M-nya akan menjadi 41 dan N-nya menjadi 40. Maka total M plus N-nya adalah 41 tambah 40 yang sama dengan 81. Oke? Mudah ya teman-teman, kita lanjut ke soal uraian. Oke, jadi untuk soal uraian ini aku akan sedikit mengajarkan brainstorming-nya terlebih dahulu dan aku akan ajarkan cara penulisan yang baik. Jadi, di soal ini ada diberikan sebuah persegi ABCD dengan panjang sisinya 43. Nah, kemudian titik X dan Y itu adalah berturut-turut pada sisi AD dan BC, sehingga perbandingan luasnya adalah 20/23. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini untuk brainstorming dulu ya teman-teman ya. Jadi luas dari AB XY, oke, jadi luas AB XY ini sendiri, itu akan menjadi sama dengan setengah dikalikan panjang sisi AX ditambahkan dengan BY, dikalikan dengan tingginya, yaitu AB sendiri juga. Berarti, di soal ini kita butuh memisalkan AX dan BY tersebut. Jadi kalau kita misalkan panjangnya itu P, panjangnya ini Q, maka karena ini persegi ya, XD akan menjadi 43 dikurangi P. Dan CY itu juga akan menjadi 43 dikurangi Q. Oke, sehingga luasnya akan menjadi setengah dikalikan P ditambah Q dikalikan 43. Di sisi lain, luasnya dari CDXY itu akan menjadi setengah dikalikan CY ditambahkan dengan DX dikalikan dengan 43. Akan menjadi setengah dikalikan 43 min P ditambah 43 min Q dikalikan dengan 43. Oke, sehingga setengah dikalikan 86 dikurangi P dikurangi Q dikali 43. Nah, jadi kita akan mendapatkan luas perbandingan mereka, luas AB XY dibandingkan dengan luasnya CD XY, itu akan menjadi setengah P plus Q dikali 43 dibagi dengan setengah dikali 86 min P min Q dikali 43. Kita bisa coret setengah dan 43-nya, sehingga kita akan dapati P plus Q dibagi dengan 86 dikurangi P plus Q, itu akan sama dengan 20/23. Karena perbandingan luasnya adalah 20/23. Kita kalikan silang, 23 P plus Q sama dengan 86 dikalikan 20, dikurangi dengan 20 P plus Q. Kita pindahkan dia ke ruas kiri, dia akan menjadi 46 P plus Q,
sama dengan 86 dikali 20. Maaf, ini 43 ya. Jadi P plus Q nanti nilainya akan menjadi, ini bagi menjadi 2 ya, sama dengan 40. Nah, di soal ini ditanyakan adalah berapa nilai maksimum dari panjang XY. Yang kita ketahui, panjang P ditambah panjang Q itu 40. Kita disuruh mencari panjang termaksimum dari X dan Y. Nah, secara logika geometri ya, kita mengetahui panjang P dan Q adalah 40. Kita mencari panjang maksimum dari XY. Secara logika pasti kita akan membuat P-nya itu sekecil mungkin dan Q-nya sebesar mungkin. Jadi bentuknya seperti ini. Karena totalnya semakin jauh jaraknya antara P dan Q tersebut, maka panjangnya XY pun juga akan semakin panjang. Jadi menurut logikaku di sini, P itu seharusnya dibuat 0 atau Q-nya dibuat 0. Tapi kita akan kerjakan secara aljabar. Kita tahu P dan Q itu P plus Q-nya 40, tapi kalau menggunakan Pythagoras, kita hubungkan seperti ini, maka tingginya ini akan menjadi 43, namun untuk alasnya ini adalah Q min P. Oke, bisa Q min P, bisa P min Q. Nah, menurut Pythagoras, panjang XY kuadrat itu akan sama dengan 43 kuadrat ditambah dengan P min Q kuadrat atau Q min P kuadrat. Oke, di sini maka akan menjadi 43 kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 2PQ. Nah, sementara kita memiliki nilai yang atas ini, kalau kita mencari nilai Q kuadrat dan P kuadrat, maka kita bisa dapatkan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat itu sama dengan 40 kuadrat. Jadi P kuadrat plus Q kuadrat sini kita bisa ganti dengan 40 kuadrat dikurangi 2PQ. Sehingga kita bisa menuliskan menjadi 43 kuadrat ditambah dengan ini ya, 40 kuadrat dikurangi 2PQ, kita kurangi lagi dengan 2PQ. Akan menjadi 43 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 4PQ. Nah, di sini makin jelas. Kalau salah satu di antara P dan Q itu merupakan 0, maka nilai ini akan mencapai nilai maksimum. Kalau P dan Q-nya tidak 0, maka akan menjadi lebih kecil daripada 43 kuadrat tambah 40 kuadrat. Jadi di sini jelas bahwa XY maksimum itu adalah akar dari 43 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Akar 1849 ditambah dengan 1600, atau sama dengan akar 3449. Oke, jadi jawabannya adalah 3449, namun aku akan ajarkan cara penulisan yang baik. Justru, kalau di lembar uraian, teman-teman tidak perlu menjelaskan terlalu detail. Cukup sampaikan cara pengerjaan yang logis dan runtut. Namun, teman-teman harus menuliskan dengan bahasa Indonesia yang baik. Dan pemisalan-pemisalan yang tadi teman-teman misalkan di tengah-tengah, itu harus teman-teman kerjakan di awal. Oke? Jadi yang pertama, misalkan panjang AX itu sama dengan P, dan BY itu sama dengan Q. Maka, panjang XD itu akan menjadi 43 dikurangi P. Dan panjang YC itu akan sama dengan 43 dikurangi Q. Oke? Perhatikan bahwa ABYX adalah trapesium dengan luas setengah dikalikan AX ditambah dengan BY dikalikan dengan tingginya, yaitu AB. Gitu. Kemudian teman-teman ganti ke dalam variabelnya, setengah dikalikan P plus Q dikalikan dengan 43. Mungkin teman-teman juga tuliskan di sini, sedangkan luas
CDXY, gitu ya, luas CDXY akan menjadi setengah dikalikan CY ditambahkan dengan DX dikalikan dengan CD. Sama dengan setengah dikalikan 43 dikurangi Q ditambah 43 dikurangi P. Kali 43. Sehingga teman-teman bisa sederhanakan menjadi setengah 86 dikurangi P plus Q dikalikan dengan 43. Kemudian teman-teman bisa tuliskan karena luas ABYX dibanding dengan luas CDXY itu sama dengan 20 banding 23, maka setengah P plus Q dikalikan dengan 43 dibanding dengan setengah 86 dikurangi P plus Q dikalikan dengan 43, itu sama dengan juga 20 banding 23. Oke, perbandingannya ini, maka akan didapatkan P plus Q dibagi dengan 86 dikurangi P plus Q sama dengan 20 per 23. Sama seperti di buram ya, kita kalikan silang. P plus Q sama dengan 20 kali 86 dikurangi 20 P plus Q. 43 P plus Q sama dengan 20 kali 86. Jadi panjang P plus Q akan sama dengan 40. Nah, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan intuisi geometri, langsung aja menggunakan aljabarnya. Di sini ya, perhatikan bahwa panjang XY. Namun di sini kalau kita lihat, sepertinya kita harus misalkan sebuah titik. Jadi misalkan titik yang di atas tadi itu kita sebut proyeksi dari X ke garis BC, itu kita beri nama titik T. Sehingga kita perlu gambar di gambarnya lagi, yaitu titik T. Karena kalau kita tidak misalkan variabel ini, akan sulit untuk kita mendeskripsikan Pitagoras tersebut. Maka, kita tuliskan, maka menurut teorema Pitagoras, XY kuadrat itu akan sama dengan XT kuadrat, yaitu sisi tegaknya, ditambah dengan YT kuadrat. Seperti pada gambar. Sehingga XT kuadrat sama dengan AB sama dengan CD sama dengan 43 kuadrat, maka XY kuadrat sama dengan 43 kuadrat ditambah dengan, kita lihat tadi, YT-nya adalah BY dikurangi AX kuadrat, yang sama dengan 43 kuadrat ditambah Q min P kuadrat. Sama dengan 43 kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 2PQ. Sama seperti yang ada di kertas buram. Nah, diketahui pula P plus Q sendiri nilainya adalah 40. Kita kasih panah saja, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah dengan Q kuadrat, itu nilainya adalah 1600 atau 40 kuadrat. Kita bisa tulis 40 kuadrat dikurangi 2PQ. Kemudian kita substitusi kembali, maka XY kuadrat akan sama dengan 43 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat dikurangi 2PQ dikurangi 2PQ. 43 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurangi 4PQ. Karena geometri panjangnya selalu positif, P dan Q-nya itu pasti lebih besar sama dengan 0. Tidak ada bilangan negatif di geometri, maka minus 4PQ nilai maksimalnya adalah 0. Sehingga XY kuadrat sama dengan 43 kuadrat tambah 40 kuadrat min 4PQ kurang dari sama dengan 43 kuadrat tambah 40 kuadrat.
Sehingga kita bisa tulis panjang maksimum dari XY kuadrat adalah 3449. Oke, kalimat penutupnya kita tulis, maka panjang maksimum dari XY adalah akar 3449. Dan tercapai saat titik X sama dengan A, jadi mepet X-nya ke A, atau titik Y-nya sama dengan titik B. Oke, itu penulisan yang cukup runtut, jadi teman-teman harus bisa belajar untuk menyampaikan ide yang teman-teman punya secara sistematis dan bisa dipahami. Oke teman-teman, sampai sini dulu video pembahasan kali ini. See you on next video.